Mama Gina nih guys sengaja datang ke kontrakannya Julian dan Safira untuk mengetahui bagaimana kondisi anaknya Julian. Apakah setelah anaknya Julian meninggalkan rumahnya Mama Gina, Julian itu bahagia? Nah kemudian di situ nih guys ya, didengarlah itu ya ternyata ada tawa bahagia dari Safira dan juga ada tawa bahagia dari anaknya Julian. Nah ketika mereka berdua itu bahagia nih guys ya, ternyata di situ Mama Gina justru malah sedih. Dulu ketika mereka berdua itu ada di rumahnya Mama Gina, mereka itu membuat Mama Gina itu happy, seneng banget dulunya guys ya. Namun sekarang berbeda, berbanding terbalik. Setelah kematian Sisi, Safira tetap disalahkan, apalagi semenjak itu nih guys ya, Julian jauh lebih memilih istrinya ketimbang mamanya sendiri, sehingga membuat Mama Gina itu merasa sangat sedih dan merasa bahwa setelah ditinggalkan oleh anaknya itu nih guys ya, Mama Gina itu ngerasa sangat sedih banget gitu loh. Di dalam pikiran dia, ya di dalam pikirannya Mama Gina, Julian itu tidak akan pernah bahagia tinggal di kontrakan biasa. Hidup menjadi orang biasa itu tidak akan mungkin bahagia. Namun ternyata hidup bersama dengan Safira itu ternyata malah bahagia dia. Di dalam pikiran Mama Gina itu pastinya tidak bahagia, namun ternyata bahagia. Nah itulah yang membuat Mama Gina itu sedih nih guys ya, karena ditinggalkan anaknya hanya demi Safira. Nah di situ nih guys ya, Safira memang bahagia nih guys ya, tinggal di kontrakan kecil walaupun hidup bersama dengan Safira. Namun selaku seorang suami tentu saja Julian akan melakukan apapun dan memilih istrinya, karena walau bagaimanapun namanya yang masih membenci Safira, maka otomatis membuat Julian harus membela istrinya. Walaupun ini hal yang sangat susah bagi Julian, namun dia tetap berusaha untuk hidup tanpa bantuan dari mamanya, meninggalkan perusahaan besarnya, dan dia hidup sederhana, bekerja menjadi di restoran teman dia sendiri, ya, sehingga di situ nih guys ya tetap membuat Julian bahagia apapun yang dia alamin saat ini nih guys ya. Bahkan di situ nih guys ya, ketika melihat suaminya itu sedang kelaparan nih guys ya, melihat perutnya keroncongan, di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk menyiapkan makanan nih guys ya untuk suaminya, semacam itu loh guys. Memang kehidupan mereka berdua itu bahagia semacam itu loh guys ya. Ada tangis bahagia, senyum bahagia mereka berdua lalui bersama seperti itu. Makanya di situ membuat Mama Gina itu cemburu, sedih karena apa? Anaknya meninggalkan Mama Gina, orang yang paling ia sayangi semacam itu. Kok bisa ibu dan anak itu harus terpisah? Nah sementara nih guys ya, ada Yuda, di mana Yuda itu ada di tukang pecel lele nih guys ya, karena dia mau makan di situ nih guys ya, karena dia lapar semacam itu loh guys, karena dia habis berantem dengan Julian. Nah kemudian dia memutuskan untuk membeli di warung pecel lele, tanpa disadari ternyata ada Rafael yang juga membeli di tempat yang sama, ya, di mana Yuda itu makan di warung pecelnya situ nih guys ya, karena istrinya itu lagi ngidam pengen makan pecel lele di warung abang-abang. Nah kemudian di situ nih guys ya, tanpa didugai dan disadari ya, ternyata ada Rafael, dan Rafael sudah melihat betul di situ ada Yuda. Nah sementara Dania ya ternyata lagi latihan tinju sendirian di situ nih guys ya. Dia sedang menunggu kedatangannya Yuda, dan dia sangat sedih betul karena Yuda tidak kunjung datang. Kok lama banget ya dia keluar dari tadi tidak kembali lagi ke tempatnya gitu loh. Padahal dia pengen latihan bareng bersama dengan Yuda nih guys ya, karena dia bete kalau latihan sendiri. Nah kemudian akhirnya dia menyudahi latihan saja nih guys ya, dan dia berupaya untuk menelpon. Nah sementara Yuda nih guys yang sedang asik makan, minum semacam itu nih guys ya, tanpa disadari di belakang dia ada Rafael nih guys yang ternyata sudah mengetahui di mana keberadaan Yuda, dan Rafael senang banget karena di situ ada Yuda nih guys, karena semesta telah mempertemukan mereka berdua, sehingga ini kesempatan bagi Rafael untuk menghajar Yuda semacam itu. Dan di situ nih guys ya, tentu saja Rafael tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu untuk menghajar Yuda karena ini kesempatan. Nah kemudian terjadilah perkelahian mereka berdua nih guys ya. Ya perkelahian itu terjadi. Nah tentu saja di situ nih guys ya, Rafael yang menghajar Yuda, tentu saja Yuda berusaha untuk menangkisnya. Yuda berusaha untuk membela diri dong ya, dan akhirnya terjadilah itu ya kan, adu pukulan satu sama lain di situ nih guys ya. Rafael yang kena pukul oleh Yuda nih guys ya, dan di situ Rafael kalah, akhirnya membuat Rafael ini tonjok semacam itu. Namun tentu saja Rafael juga berusaha melakukan perlawanan, karena walau bagaimanapun di situ dia harus berhasil menghancurkan dan menghabisi Yuda.
karena apapun dia harus lakukan ya. Nah kemudian di situ nih guys ya, ada Dania yang berusaha menghubungi nomornya, handphonenya Yuda, namun ternyata handphonenya Yuda mati nih guys ya, karena dia tidak tahu bahwa Rafael itu sedang menghajar Yuda dan Rafael sedang berkelahi satu sama lain, makanya teleponnya tidak diangkat. Nah di situ Dania tidak sadar. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia teringat bahwa dia kan masih punya nomornya Bibi Mumun, dan ini kesempatan bagi Dania nih guys ya untuk menelpon Bibi Mumun saja untuk membawakan semua pakaian sisa-sisa anaknya tersebut nih guys ya. Maka dari itu dia berusaha untuk telepon Bibi Mumun saja. Nah sementara Rafael dan juga Yudas terus berkelahi satu sama lain, sehingga disitu menghancurkan properti, kursi, ya mejanya tukang lele tersebut. Makanya di situ abang-abang tukang lele berusaha untuk melarikan mereka berdua. Bahkan pelanggan yang lain itu nih guys ya, sempat kabur karena perkelahian mereka berdua semacam itu. Abang-abang lele itu bingung bagaimana cara menghentikan mereka berdua nih guys ya. Dan kemudian di situ nih guys ya, Yuda berusaha untuk kabur nih guys ya, karena walau bagaimanapun dia sudah bikin onar, di situ telah menghancurkan banyak barang abang-abang di tukang pecel lele semacam itu. Tentu saja di situ nih guys ya, Yuda kesal karena di saat dia makan malah ketemu lagi dengan Rafael. Padahal tujuan pertamanya adalah menghancurkan Romi. Romi gagal malah ketemu Julian. Julian gagal malah ketemu lagi dengan Rafael. Nah itulah yang bikin Yuda itu sebel nih guys, karena prioritasnya sekarang adalah bagaimana memusnahkan Romi. Nah dia harus atur strategi nih guys ya, bagaimana cara menghancurkan Romi, karena ini pastinya sangat tidak mudah. Belum menghancurkan Romi yang gagal, ternyata muncul Julian, terus muncul lagi Rafael, dan ini adalah hal yang paling susah buat Yuda nih guys ya, karena dia harus atur strategi. Nah sementara keadaannya Rafael itu babak belur nih guys ya, tangannya sakit. Nah di situ nih guys ya, ada abang-abang tukang pecel di mana dia itu berusaha untuk mengobati luka-lukanya, karena walau bagaimanapun di situ cukup keras ya, pastinya tangannya sakit ya, karena barang-barangnya di situ aja sampai amburadul, sampai kursinya patah semacam itu nih guys ya. Namun di satu sisi abang-abang ini bingung karena perkelahian mereka berdua menghancurkan banyak di situ kursi gitu loh, propertinya hancur gitu kan, kursinya patah gitu, mejanya ada beberapa yang bobrok semacam itu nih guys ya. Dan di situ abang-abang bingung karena ini pastinya akan rugi semacam itu. Namun mengenai semua kerugian itu ternyata sudah ditanggung Rafael. Rafael memberikan sejumlah uang yang begitu banyak kepada abang-abang sebagai ganti ruginya tentunya, karena telah bikin onar semua itu. Dan kemudian di situ langsung dihitung ya guys ya, berapa jumlah yang diberikan, apakah cukup. Nah setelah dilihat-lihat, dihitung-hitung, ternyata jumlahnya cukup nih guys ya untuk mengganti semua kerugian. Nah karena memang sudah diganti kerugiannya nih guys ya, karena barang makanannya tadi kan sudah dimasak pecel lele yang begitu sangat banyak sekali, dan otomatis membuat abang lele tersebut nih guys ya memberikan ya pecel lele yang begitu banyak sebagai gantinya, atau tidak ada yang makan. Apalagi kan sebagai gantinya dia sudah membayar yang banyak, otomatis dikasihkan abang pecel lele yang begitu banyak. Ya sebenarnya sebutuhnya Rafael itu cuma satu ya, untuk istrinya yang sedang hamil, namun sayangnya dikasih banyak. Namun ini nggak apa-apa buat abang-abang, toh juga tidak ada yang makan karena pelanggannya juga pergi. Tadi ketika melihat Rafael dan Yuda berkelahi, ya udah, dan ini kesempatan bagi Rafael untuk membawa semua makanan karena istrinya pasti sedang menunggu kedatangan dia semacam itu. Nomornya Mumun yang sudah disimpan oleh Dania, dan ini kesempatan besar buat Dania untuk menelpon Bibi Mumun. Dan disitulah Bibi Mumun mengangkat teleponnya dengan sangat hati-hati, berharap dia tanya kepada Mumun apakah di situ benar bahwa memang Om Romi itu sudah bangun atau tidur kondisinya. Kemudian Mumun bilang bahwa dia ada di kamarnya, tanpa disadari di situ sebenarnya ada Om Romi nih guys yang mendengar semua percakapan semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, Bibi Mumun ini nih guys ya sambil menelpon Dania sambil ke tempatnya Loli dulu tinggal semacam itu nih guys, karena dia diminta ya oleh Dania untuk mengemasi barang-barangnya semacam itu. Dan kemudian nih guys ya, Bibi Mumun ini kaget karena di belakang dia sudah ada Pak Romi loh, kok ternyata di belakangnya sudah ada Romi. Dan kemudian Romi itu tanya, loh tadi telepon sama siapa, semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, dia berusaha untuk tenang. Bibi Mumun ini mengalihkan perhatian dengan tersenyum agar tidak ditanya-tanya. Namun ternyata Romi ini sudah curiga bahwa tadi itu kayaknya telepon dengan seseorang. Nah kemudian di situ nih guys, dia berusaha untuk senyum terus. Dia merasa bahwa senyumnya adalah ibadah, senyumnya adalah bagus supaya enak dilihat oleh banyak orang semacam itu nih guys. Nah kemudian dia terus berusaha tersenyum nih guys ya, dan bahkan dia berusaha tanya lagi ya, Om Romi tanya kepadamu bagaimana
tadi, apakah ditelepon siapa semacam itu. Nah kemudian Bibi Mumun dia tuh ditelepon oleh Bibi panti asuhan yang minta sumbangan pakaian yang tidak terpakai. Nah kemudian dia bilang bahwasanya di situ kan masih ada tersisa ya kan pakaian dari Loli yang sudah meninggal mah bisa dikasihkan ke panti asuhan, dan juga pakaiannya Mama Mbak Dania semacam itu, di mana Dania sendiri yang memintanya, namun dia beralasan bahwa ada panti yang meminta bajunya. Padahal menurut Rami baju itu kan pasti akan dipakai lagi dan orangnya pasti akan kembali. Nah menurut ya Mumun dia nggak akan kembali lagi, makanya dikasihkan lah tuh. Karena kecurigaan Romi nih guys ya kepada Mumun, makanya dia berusaha untuk hati-hati. Dia tetap curiga kayaknya dia menelpon Dania, makanya dia ngomongnya nggak jujur tadi. Dia bilangnya kepada ya hanya Bibi panti asuhan yang menelpon minta sumbangan pakaian. Nah di situ Bibi Mumun bingung nih guys ya apa yang harus dia lakukan. Kayaknya nih guys ya papa ya suaminya Dania itu sudah mulai curiga. Nah ini bagi Mumun ini berusaha untuk kasih tahu ya kepada Dania. Dia berusaha untuk menelpon Dania untuk ngabarin, walaupun dia sudah merasa lega nih guys ya dan berusaha untuk menutup pintunya, dan dia berusaha untuk menelpon ibu Dania, dan Dania itu berusaha untuk mengangkat teleponannya nih guys ya. Kenapa Bibi Mumun menelpon? Nah ini kira-kira ada apa? Baru saja ditelepon. Nah kemudian di situ nih guys ya, karena berusaha untuk ditelepon, di situ nih guys ya kesempatan bagi Bibi Mumun untuk menceritakannya sebenarnya bahwasanya tadi itu ya bapak itu sempat tahu ya, mendengar bahwa dia teleponan semacam itu, dan kemudian membuat Dania sangat cemas. Namun Bibi Mumun itu tidak menceritakan kalau dia itu ya teleponan dengan ibu Dania, dan Dania hanya minta untuk merahasiakan dan jangan pernah telepon lagi di nomor teman dia karena ini bukan handphonenya dia hanya pinjam saja. Nah kemudian minta kepada Mumun untuk tidak mengatakan kepada bapak ya atau kepada siapapun mengenai di mana dia akan ketemuan nantinya ya di supermarket seperti itu. Nah kemudian nih guys ya makanya Dania berusaha untuk lebih hati-hati. Bibi Mumun juga diminta untuk tidak menghubungin lagi karena takutnya Romi akan mencari tahu di mana keberadaannya. Nah Romi ini sudah curiga nih guys ya bahwa Bibi Mumun itu menelpon istrinya, dan ini kesempatan dia cerita kepada ya Kunco. Dia minta kepada Kunco untuk lebih berhati-hati. Yuda bisa saja datang kapan saja ke tempatnya Romi untuk menghajar Romi atau apapun, karena tadi pagi dia sempat menghajar Romi dan mencelakakan Romi, dan dia berusaha untuk mengejar kembali Yuda nih guys ya untuk balas dendam, namun sayangnya tidak berhasil. Dan ini dia bilang kepada anak buahnya Kunco untuk berhati-hati di rumah, dan yang paling penting adalah mengawasi Mumun karena kondisinya Mumun itu tahu di mana kayaknya ibu itu berada, di mana keberadaan Dania saat ini, dan kecurigaannya itu ada pada Mumun yang sedang teleponan, makanya dia harus memantau Mumun nih guys ya. Dan kemudian sementara itu nih guys ya ada Safira bersama dengan ya suaminya Julian yang bahagia naik motor mau beli badrek semacam itu. Nah ketika di jalan nih guys ya yang naik motor berduaan bermesraan, di situ membuat Safira tentu saja bahagia karena walau bagaimanapun suaminya yang selalu bisa membuat dia bahagia nih guys ya. Makanya dia memeluk erat nih guys karena dia itu ya jalannya dengan cara berbelok-belok padahal kan lurus. Nah itu sengaja nih guys ya agar Safira itu memeluk suaminya dan membuat hubungan mereka semakin mesra. Namun tanpa disadari ternyata ada Rafael yang ternyata mengetahui di mana keberadaan mereka. Dan di situ Rafael sengaja mengawasinya dari jauh. Nih guys ya ternyata Safira dengan Julian itu begitu bahagia, padahal yang diharapkan Rafael adalah Safira hidup bersama dengan dia, dan Safira tidak mungkin hidup bersama dengan dia karena dia hamil anaknya Julian. Dia happy bersama dengan Julian. Nah maka dari itu nih guys ya Rafael terus berusaha untuk membuntuti sampai tahu di mana keberadaan rumahnya. Nah sementara itu nih guys ya ada Mama Gina yang baru pulang dari kontrakannya Julian, merasa sangat sedih betul karena di situ dia melihat kebahagiaan anaknya padahal tidak tinggal bersama dengan ibunya. Nah di situ dengan keadaan tidak baik-baik saja otomatis membuat Tante Bulan berusaha tanya kepada Mbak Gina, kenapa ada apa, kenapa cemberut. Nah kemudian Mama Gina mengatakan kepada Tante Bulan bahwasanya dia habis dari kontrakannya, ya habis dari kontrakannya Julian semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya Tante Bulan pada awalnya bingung apakah tadi Mbak Gina itu sempat bikin masalah ya di kontrakannya gitu loh. Nah kemudian di situ Mama Gina menceritakan bahwasanya dia tuh sempat ke sana melihat ke kontrakannya, ternyata tinggal di kontrakan biasa kecil, namun ternyata Safira dan Julian itu bahagia. Dan sekarang nih guys ya, dia merasa sudah kehilangan anaknya, dan dia sudah tidak tahu lagi nih guys ya, semua ini karena ulahnya Safira. Lagi-lagi nih guys ya, Safira ini disalahkan. Di situ Tante Bulan berusaha untuk ya kasih tahu kepada Mama Gina untuk tidak
berpikiran yang negatif gitu loh, karena walau bagaimanapun nggak mungkin Safira melakukan hal itu semua gitu kan ya. Makanya dia berusaha untuk melegakan Mama Gina nih guys ya, untuk selalu berpikiran yang positif, jangan berpikiran yang negatif-negatif mulu semacam itu loh guys. Namun Mama Gina merasa bahwa memang hubungan dia dengan anaknya sudah tidak baik-baik saja. Bahkan anaknya sudah tidak mau tinggal lagi di rumahnya Mama Gina, dan anaknya jauh lebih memilih Safira ketimbang mamanya tinggal di kontrakan kecil semacam itu. Tentu saja di situ nih guys yang membuat Mama Gina ini sedih. Walau bagaimanapun Tante Bulan berusaha untuk terus ya kasih tahu Mama Gina, menenangkan Mama Gina agar tidak berpikiran yang tidak negatif kepada Safira ataupun membuat keadaan drop Mama Gina semacam itu. Nah, sementara Safira yang membeli baterai nih guys ya, bersama dengan suaminya, tentu saja di situ nih guys ya, dia sudah tahu di mana keberadaan Badrek. Nanti kalau misalkan dia disuruh suaminya untuk beli sendiri, dia tahu di mana tempatnya. Dan di situ nih guys ya, mereka berdua selalu bahagia bersama. Ada Safira, ada Julian, maka di situ ada kebahagiaan nih guys ya. Namun tanpa mereka ketahui ternyata di belakangnya ada mobilnya Rafael yang mengintai mereka berdua nih guys ya. Mereka berdua itu tidak sadar bahwa mereka yang lagi bersama-samaan itu nih guys yang membeli baterai nih guys ya, usaha membeli baterai, mereka berusaha pulang. Nah, otomatis itu kesempatan bagi Rafael untuk mengikuti mereka berdua agar mereka berdua itu tahu di mana kondisinya mereka berdua saat ini tinggal, apakah mereka tinggal di kontrakan yang mewah atau bagaimana. Dan memang dia berusaha untuk selalu hati-hati Rafael mengikuti dari jauh supaya mengetahui bagaimana kondisinya Safira. Ya walaupun sebenarnya dia sedih. Nah sementara itu nih guys ya, ada Mona bersama dengan Mama Lestari yang masih menggunjing anaknya, masih mikirin anaknya, gosipin anaknya, kok tidak pulang-pulang gitu loh. Mikirnya Rafael ini beli satu lele aja, pecel lele aja kok lama banget. Emang dia belinya di mana semacam itu? Emang dia belinya di pancingan lele, terus kemudian dibawa di tukang lele terus lama. Katanya Mona seperti itu nih guys ya. Padahal bayinya itu kan memang lagi pengen, makanya dia itu lagi memang ngidam nih guys ya, bayinya pengen makan pecel lele. Nah kemudian di situ ada papa nih guys ya, ada papa Gunawan yang datang dan tanya kepada mama, ada apa. Nah kemudian di situ Mama Lestari menjelaskan bahwa tadi kan Rafael itu diminta istrinya nih guys ya untuk beli pecel lele, namun sampai sekarang belum kunjung datang. Nah kemudian papa itu tanya, memberikan jawaban kalau misalkan Rafael belum ada, ya udah pecel aja, pesen aja di Gojek atau pesen aja online semacam itu. Nah kemudian Mama Lestari menyarankan pesen secara online semacam itu, kan banyak pesan online. Nah kemudian di situ nih guys ya, membuat Mona itu nggak mau karena kan suaminya sudah beli. Nanti kalau beli lagi siapa yang makan semacam itu loh. Dan dia hanya mau makanan dari Rafael. Nah di situ membuat ya Papa Gunawan ini memang ngerasa kurang suka ya karena anaknya direpotkan oleh Mona. Nah sementara itu nih guys ya, Rafael terus mengikuti di mana keberadaan dan tempat tinggalnya Julian dan Safira tinggal. Nah setelah mengetahui ternyata Safira itu tinggal di kontrakan kecil. Padahal Safira itu nih guys ya bisa tinggal bersama dengan Rafael, hidup bahagia ya di rumahnya yang mewah semacam itu. Namun ini sudah menjadi pilihan dari Safira yang akan punya anak bersama dengan Julian, hidup bahagia. Tentu saja dia sangat mencintai Julian saat ini dan dia nggak mungkin kembali dengan suami pertamanya Rafael. Nah oleh karena itu nih guys ya, membuat mereka tetap bahagia. Namun di situ nih guys ya, tentu saja nih guys ya, Rafael yang sudah tahu di mana keberadaannya, tentu saja nih guys ya, membuat dia akan datang lagi pastinya. Dan dia berusaha untuk hati-hati sekarang ya guys ya, karena Safira mungkin akan lebih curiga lagi. Dan di situ nih guys ya, Safira yang berusaha untuk menutup pintunya, tadi berusaha melihat ke depan, ternyata ada mobilnya Mas Rafael. Dan di situ nih guys ya, dia ngerasa bahwa mobilnya Rafael kok ada di situ nih guys ya, kok bisa dia tahu tempatnya ya Safira dan Julian, tahu dari mana semacam itu nih guys ya. Dan kemudian di situ nih guys ya, karena Safira melongo nih guys ya, mikirin tadi itu mobilnya siapa. Nah kemudian di situ tanpa disadari suaminya meminta untuk minuman yang dibeli tadi untuk benar-benar disiapkan. Nah sementara Rafael itu nih guys yang ngerasa bahwa kenapa Safira tuh jauh lebih memilih ya tinggal bersama dengan Julian, padahal tinggal di kontrakan kecil, padahal bisa tinggal bersama dengan Rafael gitu loh, bisa hidup bahagia. Dan Rafael sih mengharapkan kehidupan bahagia bersama dengan mantan istri yang pertama yaitu Safira. Nah di situ nih guys ya, Mona ya masih menunggu di mana kehadirannya suami yang masih belum kunjung datang hingga sudah larut malam. Ternyata belum kunjung datang. Rafael itu ada di mana semacam itu. Sudah dilihat jam-jamnya sudah pukul malam semacam itu loh guys. Nah kemudian di situ
Nah, datanglah suaminya nih guys, dan suaminya datang nih guys ya, dan ternyata suaminya memberikan makanan pecel lele yang begitu sangat banyak sekali. Nah, kemudian di situ nih guys ya, istrinya Mona kan minta cuma satu lah, kok kenapa makannya banyak banget? Nah, kira-kira siapa yang akan makan? Nah, sudah ini kan yang minta adalah istrinya, ya udah makan saja. Namun di situ nggak mungkin ya kan bagi Mona untuk makan sebanyak itu, ya udah nanti dikasihkan binarsis saja kan sisanya semacam itu. Kemudian datanglah papa mamanya Rafael yang tanya nih guys ya ada apa, dan kemudian dijelaskan ternyata Rafael itu beli makanan yang begitu sangat banyak sekali. Nah, kemudian mereka semua bingung lah, terus makanannya yang banyak ini nanti sisanya mau dikasih siapa semacam itu. Nah, kemudian di situ yang dikasihkan bibi aja narsis semacam itu ya kan. Nah, kemudian di situ nih guys ya, tanpa disadari bahwa ternyata tangannya Rafael itu luka-luka. Dan kemudian nih guys ya, Mama Lestari yang sudah menyadari bahwa tangan anaknya itu luka-luka nih guys ya, membuat Mama Lestari itu curiga, lah kok bisa tangannya itu merah-merah, kenapa? Nah, kemudian dijelaskan bahwa tangannya itu luka dikarenakan memang tadi kan karena Muna nyuruh dia untuk membeli, ya kan, membeli pecel lele, kemudian dia kena itu minyaknya pecel lele itu pas waktu goreng. Nah, kemudian tangannya itu terluka semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, mamanya sangat khawatir, dan kemudian juga membuat istrinya Muna juga khawatir nih bagaimana melihat tangannya. Dan Mona yang sangat mencintai Rafael, otomatis dia sangat peka terhadap Rafael, ya kan, sangat cinta kepada Rafael semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, tangannya itu memang luka, dan di situ nih guys ya, Rafael bilang kalau memang Mona tidak meminta dia untuk beli pecel lele, mungkin dia tidak akan luka semacam itu, walaupun sebenarnya dia nggak bilang jujur kalau dia sempat berkelahi kan dengan Yuda dan tangannya itu memang luka-luka semacam itu. Nah, kemudian Mona nih guys berusaha untuk menghabiri Rafael dan berusaha untuk menyuruh Rafael untuk diobati di kamar dia nih guys ya, dan Rafael tidak punya pilihan lain untuk nurut saja bersama dengan istrinya Mona nih guys ya untuk diobati. Melihat hubungan Mona dan juga Rafael yang baik-baik saja, otomatis membuat Mama Lestari pasti suka karena hawanya adem ayem, happy semacam itu. Namun berbanding terbalik dengan Papa Gunawan yang kurang suka ya, karena walau bagaimanapun Mona itu adalah wanita ular dan pastinya harus berhati-hati. Dan di situ nih guys ya, Papa Gunawan ini tetap kepikiran tentang Safira, di manakah Safira saat ini tinggal, dan Daniel yang menghilang belum kembali, di manakah mereka tinggal. Nah, di situ nih guys ya, Rafael tadi sempat mengikuti di mana keberadaannya Safira tinggal. Hanya saja memang saat ini Rafael belum cerita kepada papanya di mana Safira saat ini tinggal bersama dengan suaminya nih guys. Di situ nih guys ya, maka dari itu nih guys ya, membuat Papa Gunawan ini khawatir karena dia mau menyerahkan ya kan berkas-berkas perusahaannya dari Syamandari kepada Safira, namun belum ada. Nah, di situ nih guys ya, Safira dan juga Juliani yang lagi minum badrek bersama nih guys ya. Di situ nih guys ya, mereka berdua bahagia nih guys ya. Tiba-tiba ada Juliani guys yang mendapatkan telepon. Nah, ternyata telepon tersebut dari Tante Wulan. Nah, kira-kira Tante Wulan telepon buat apa ya guys ya? Dan kemudian di situ nih guys ya, membuat Rafael harus langsung saja menelpon. Nah, sengaja Tante Wulan menelpon kepada Julian untuk mengabarkan bahwa tadi itu ya Mama Gina itu sempat hadir di kontrakannya Julian semacam itu loh. Hadir di kontrakannya Julian kapan? Semacam itu jam berapa? Nah, kemudian di situ nih guys ya, Tante Wulan hanya menceritakan ya tadi dia bilang aja tuh Mama Gina sempat cerita bahwa dia sempat ke rumahnya, ke kontrakannya semacam itu loh. Mama Gina tahu dari mana gitu? Apakah Mama Gina itu nyuruh orang untuk memata-matai di mana keberadaan Julian? Nah, mengenai hal itu nih guys ya, Tante Wulan tidak tahu. Yang jelas tadi Tante Wulan itu mengetahui bahwa dari Mbak Gina yang datang dengan keadaan sedih semacam itu nih guys ya, setelah datang dari kontrakannya Julian. Makanya mengharapkan bahwa Julian ini untuk segera pulang ke rumah untuk menemui mamanya yang khawatir. Walaupun kondisi mamanya baik-baik saja, tetap mamanya kan lagi sedih, khawatir. Karena dia kan lagi merindukan sosok anaknya Julian yang meninggalkan dia dan lebih memilih Safira, dan berharap bahwa memang di situ Julian mau kembali. Makanya dengan sangat minta sangat kepada Julian untuk kembali ke rumahnya. Makanya dia mengharapkan hal tersebut bagi Julian untuk kembali. Nah, di situ nih guys ya, Julian sih sebenarnya mau-mau aja untuk kembali. Namun sayangnya bagaimana mamanya, apakah sudah menerima kembali Safira dengan lapang dada seperti itu loh guys. Namun apapun itu, ya masalahnya menurut Tante Wulan harus diselesaikan dengan kepala dingin, dengan cara yang baik semacam itu. Jangan dengan amarah semacam itu. Jadi Tante Wulan minta kepada Julian nih guys ya, dan Safira kembali lagi ke rumahnya. Julian mengabarkan karena Mama itu sempat
ke kontrakannya semacam itu nih guys ya. Dan kemudian Safira juga sempat menceritakan pada waktu dia ke rumah sakit untuk cek kandungan ternyata sempat bertemu juga dengan mama. Namun di situ Mama Gina juga membayari loh untuk cek kandungannya tersebut nih guys. Apakah di situ Mama Gina sudah mulai lunak? Baik nih guys, itu yang dipertanyakan. Dan mudah-mudahan Mama Gina itu sudah mulai membaik ya guys, baik kepada Safira dan Julian sehingga Julian bisa kembali ke rumahnya. Hanya saja mereka belum tahu Mama Gina ini masih membenci karena kematian Sisi hingga detik ini. Bahkan jauh dari Julian, yang disalahkan yang kena lagi adalah Safira. Namun Julian berharap bahwa mamanya itu baik lagi kepada Safira sehingga kehidupan mereka kembali